Halo, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Fitri Dan saya Mas Wel, dalam acara Silapot. Sisi Lain Podcast. Ya, sebelumnya kita juga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini kita semakin mendapatkan berkah kesehatan, kekayaan, kemakmuran dan kesuksesan. Dan apa yang kita harapkan di tahun 2025 ini bisa tercapai, bisa terkabul semuanya. Iya. Oke. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat super hebat, yaitu Mas Ripto. Ya, sebelumnya kita cakepan rego lah istilahnya. Kita manggilnya Mas Ripto atau Romo Ripto atau Pak Ripto. Nah, kamu mau panggil Mas nanti binetsnya nanti pada itu loh. Biasa lebih akrab dipanggil Mas Ripto, walaupun juga banyak yang memanggil Romo Ripto. Kenapa Mas? Ini karena saya kebetulan anak pertama dari orang tua, ayah dan ibu juga anak pertama, jadi kakak tertua. Karena kebiasaan itu kemudian sampai sekarang dipanggil Mas. Kakak tertua. Kita sih sudah kenal itu sudah beberapa tahun yang lalu, dan untuk awal kita kenalan sih saya juga manggilnya Mas Ripto sih. Waktu dulu itu. Oke. Mas Ripto, untuk saat ini kegiatan sehari-hari seperti apa, Mas? Sehari-hari menjalani kehidupan berumah tangga, di samping juga membabarkan Buddha Dharma kepada banyak kawan, kemudian juga di komunitas lintas iman. Jadi itu rutinitasnya di samping menjalani kehidupan sehari-hari yang menjadi tanggung jawab kita. Kamu tahu nggak Mas Ripto asalnya dari mana? Tahu dong, dari Pati. Wah, dari Pati. Bawa oleh apa Mas ini? Sekarang lagi musim hujan soalnya. Biasanya kan ada pete, ada duren kan gitu. Iya. Cuman untuk saat ini ya memang lagi musim hujan. Oke. Tahu loh, kan saya kan pernah ke sana juga yang naik-naik ya Mas ya. Oh iya, jalannya yang naik. Oh, kita udah pernah ke sana ya? Pernah kan? Pernah ke sana. Itu malam-malam, Mas. Itu waktu itu nggak tahu kalau untuk saat ini sudah dibenerin atau belum ya. Itu waktu dulu jalannya masih jelek sih. Waktu itu masih jelek lah. Itu. Mungkin ngomong-ngomong, tapi tadi Mas Ripto belum perkenalan sama netizen. Oh iya. Oke. Perkenalan dulu dong, Mas. Sebenarnya perjalanan hidup saya sebagai seorang Dhamma Duta ini tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja ya? Karena memang tidak ada rencana. Saya mendalami Buddha Dhamma sekitar 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Dan sekarang usia saya hampir 50 tahun. Bulan depan atau bulan apa nanti 50 tahun juga. Jadi itu yang saya katakan tidak sengaja. Sehingga pengalaman 30 tahun lalu itu membuat saya login di dalam Buddha Dhamma, kemudian mendalami, menjalankan praktek hidup sesuai dengan ajaran Buddha, dan kemudian dari pengalaman hiduplah saya menjelaskan kepada banyak kawan tentang bagaimana menikmati kehidupan, bagaimana menikmati hidup sebagai seorang siswa Buddha. Nah, ini kemudian menjadi jalan hidup sebagai seorang Dhamma Duta. Dari situ ternyata banyak pengalaman menarik yang sesungguhnya bisa kita bagikan dari kehidupan kita, dari apa yang kita pelajari, kemudian kita berbagi pengetahuan baik sisi sosial maupun sisi spiritualnya gitu. Ya, itu awal mulanya saya menjadi Dhamma Duta. Tapi gini Mas, dari dulu Mas Ripto itu sudah terlahir atau besar di lingkungan agama Buddha? Atau bukan seorang Buddhis juga awalnya? Bukan. Kalau boleh saya katakan, keluarga besar saya dari kakek saya itu salah satunya penganut Kristiani, kemudian yang satunya juga penganut Muslim, termasuk orang tua saya. Cuman orang tua Muslim? Iya. Sampai sekarang tidak dulunya. Cuman karena ada semacam peristiwa dejavu gitulah dalam kehidupan saya, yang kemudian saya cari jawabannya, dan kisah hidup saya itu mendapatkan jawaban di dalam agama Buddha. Seperti tadi saya katakan,
kepada setiap teman yang saya temui bahwa dalam hidup saya itu banyak merasa berada pada satu dimensi ruang dan waktu yang saya tidak kenal. Kemudian ketika saya datang ke tempat itu merasa saya pernah berada di posisi seperti itu. Oh, berarti pernah merasakan Pernah seperti itu merasakan juga ya? dejavu seperti itu, Mas? Ya, dan itu ternyata jawabannya ada di dalam Buddha. Oh. Katakanlah pertama kali saya mengenal atau mendalami Dhamma di Wihara Dhammadipa Arama di Malang. Di Malang. Di Ya. Malang. Itu Oke. ketika saya sampai di sana ternyata saya seperti orang pulang kampung. Oh. Orang pulang kampung yang sudah rindu. Perasaannya gitu ya? Perasaannya itu kemudian saya konfirmasi dengan beberapa teman yang di sana, katakanlah orang lokal di sana. Saya bertanya tentang tempat ini, apakah itu betul? Betul. Nah, ini Apa kan- yang dipikirkan atau yang dirasakan di pikiran Mas Ripto itu sama dengan yang diceritakan sama orang lokal situ? Iya, betul. Seperti misalnya, oh tempat ini tuh seperti itu ya, ini dulunya ini ya. Dan itu betul, padahal Itu saya bukan contohnya, mimpi. Gitu. contohnya apa, Mas? Contohnya lah. Ada satu pohon seperti pohon beringin ya di Wihara Dhammadipa itu kan, yang dulunya adalah tempat pemandian umum. Dan saya tidak tahu karena ketika sampai di sana ternyata itu ada semacam kolam renang di depannya, kemudian di situ ada patung Bunda Kuan Im, dan kemudian ternyata saya merasa seolah-olah kok saya sepertinya dulu pernah mandi di sini, apakah ini dulu tempat pemandian umum? Ternyata betul. Ternyata betul. Dan sampai sekarang suasananya sama yang dipikirkan atau enggak? Ya, Atau beda? suasananya tetap beda. 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 Cuman ada dimensi itu di masa yang lalu. Itu satu. Kemudian dimensi yang lain, yang ini yang terjadi dalam pengalaman hidup saya. Kemarin tahun 2013 saya itu dalam perjalanan Dharma Yatra ke India. Itu di dalam plan tidak ada rute yang harus dilalui yang namanya itu Kesaria Stupa. Oh. Tetapi atas saran dan nasihat dari kepala wihara Thai di sana, pokoknya rombongan ini harus ke sana. Harus lewat itu. Ya. Minta tolong sama tour leadernya kan. Akhirnya yang tidak ada plan itu pun dilewatkan ke sana. Belok sedikit lah enggak apa-apa gitu, gitu. mumpung sampai. Karena tempat itu juga baru ditemukan, baru dibuka separuh dan separuh masih tertutup bukit. Satu pengalaman dejavu saya adalah ketika saya turun dari bis. Saya mengenali 2 pohon yang ada di sana. Dan yang menarik adalah bahwa Kesaria Stupa ini salah satu tempat yang dimana dulu Buddha mengajarkan apa namanya Brahmajala Sutta. Oh. Itu yang menarik. Saya mengenal 2 pohon ini. Kapan nggak tahu, ke situ aja baru sekali itu. Ini dijawab dan kemudian mendapatkan jawaban. Ternyata dalam tanda kutip seperti mimpi saya itu ya ada satu energi yang mendorong saya harus sampai ke sana gitu. Dan itu semuanya di luar rencana. Di luar rencana kan nggak ada di itinerary juga kan? Tidak ada. Itu mau dibelokkan ada juga apa? Nah, Saran dari yang tadi dari Iya. itu. artinya pengalaman-pengalaman seperti itu menguatkan pengetahuan bahwa di dalam agama Buddha itu ada yang namanya kelahiran kembali. Kelahiran. Iya. Mungkin tahun apa, Iya. dimensi ruang dan Iya. waktu yang seperti apa saya ada di situ sebagai makhluk apa tidak tahu kan. Iya, betul. Sudah Karena- tertutup tapi kesannya itu ada, Masih ada. sampai sekarang. Nah itu yang menguatkan saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman buat teman-teman yang sedang mendalami ajaran Buddha. Ini kalau Mas Ripto itu berapa bersaudara, Mas? Saya 3. 3. Tapi semua Buddhis semua atau Buddha semua Oh, sekarang. untuk Iya. saat ini Buddha. Iya. Ya, karena saya anak pertama, adik-adik saya otomatis Ya. mengikuti saya, Mengikut- mencontoh saya. Mencontoh. Ya, Mencontoh, jadi ya. anak Iya. pertama terus jadi contoh yang baik. Nah, ini Mas Ripto, sebelum memutuskan untuk menjadi Dhamma Duta. Nah, ini Mas Ripto kenal dengan Bante Wiryanando. Ya itulah perjalanan Nah. saya. Tadi Siapa- pertama siapa kali. itu? Iya. Ini nama Oh, pasang badannya pasang dulu. badannya. Ya. Mas Ripto dulu saat Ah. menjadi Bante atau menjadi biku itu dengan nama Wiryanando. Wiryanando. Nah, Oke. jadi Ya. netizen gini, dalam perjalanan beliau ini sebelum memutuskan untuk menjadi Dhamma Duta, beliau juga pernah belajar atau menjadi seorang
biku atau bante. Nah ini mungkin Mas Ripto silahkan untuk Bisa dikasih. sedikit menceritakan. Cerita Itu tadi zaman yang dulu, saya Mas. katakan perjalanan spiritual saya gitu. Iya. Saya mulai dari 96 97 lah untuk Heeh. Pabaja Samanera dulu. Heeh. Saya Dulu itu udah di mana? tahu loh. Awal-awal di mana, Mas? Di Malang. Di Malang Pabaja itu. Saya enggak tahu kalau namanya Wihara Malang, saya enggak tahu apa namanya Dhamadipa Dhamadipa Arama Arama. itu enggak tahu. Saya cuma dikasih ancer-ancer gitu ya. Oh. Pokoknya di antara Kota Batu dan Kota Malang. Heeh. Saya asal ke sana aja. Heeh. Dan sampai di sana tadi saya katakan ada kerinduan seperti orang pulang kampung itu. Oh. Nah, di situ saya mengikuti Pabaja, jadi Sawanera, kemudian di Upasampada juga di sana. Kalau tidak salah saya termasuk dari salah satu biku yang di Upasampada pertama kali di Batu, di Posatagara di Wihara Dhamadipa Arama itu. Kemudian perjalanan hidup saya harus mengakhiri kehidupan sebagai seorang pabajita dan kemudian hidup menjadi perumah tangga lagi. Sampai sekarang kemudian berkeluarga dan menjadi Dhammaduta. Jadi ketika saya berkisah tentang pengalaman hidup komplit sudah. Komplit ya. Komplit ya. Iya. Itu waktu jadi Samanera sampai menjadi biku, terus menjadi biku, kemudian kembali lagi menjadi Rumah tangga. rumah tangga, itu berapa tahun itu jaraknya itu? Lebih kurang saya mempraktekkan hidup sebagai pabajita itu 5 tahun. Bapak Cita, Jadi Samanera, kemudian jadi biku itu 5 tahun. Nah ini yang kadang menjadi notice lah bagi kita semua bahwa ada banyak orang yang berpikir, terutama di Indonesia ini, oh sudah jadi pabajita kok kemudian turun grade itu. Nah, Nggak ada salahnya sih. Iya. bukan turun grade sih kalau menurut kita ya sebagai yang awam itu, tapi kok sudah menjalani ini terus kok pilih yang ini lagi Ya, gitu. Kadang ya, seperti ya. itu ya Mas ya. Itu karena kita belum terbiasa saja. Oh, Karena kalau di oke. negara-negara Buddhis itu sesuatu yang lumrah gitu. Bahkan Buddha sendiri kan memperbolehkan kita memasuki sangga, kemudian turun lagi, diulangi lagi, itu bisa sampai 7 kali gitu dalam satu kehidupan ini. Tapi kan ya tidak mungkin itu. Ya. Karena hidup ini kan pilihan. Kita pilih mana yang paling cocok, yang paling nyaman, sesuai dengan isi kita lah. Iya. Kita nyamannya di mana itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu saja. Daripada kita menjalani hidup dengan kepura-puraan gitu kan. Iya. Kan ini sungguh tidak nyaman. Iya. Jadi alangkah baiknya kita menjalani hidup sesuai dengan kemampuan dan isi kita. Karena di situ nanti kita akan memberi dampak baik pada diri kita sendiri pertama, kedua kepada orang lain, makhluk lain yang ada di sekitar kita, yaitu bisa keluarga, lingkungan, dan orang lain. Termasuk salah satunya ya menjadi Dhammaduta seperti saya. Iya. Ya itu namanya nggak turun grade ya, karena masih tetap menjadi Dhammaduta kan. Cuman ininya aja yang berbeda. Berbeda. Casingnya. 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 Kalau kayak ini, Ini casing. ini casing tapi Tapi bukan. enggak. Jadi saya pikir ada semacam penghakiman di dalam masyarakat itu yang Pernah merasakan itu juga? hanya anggapan masyarakat sebagian yang Oh. berpikir begitu. Kalau pernah merasakan, iya pasti karena kan saya mengalami. Iya. Oh. Yang Sehingga- menjalani. Lah iya, kan. iya kan, Ya, iya saya kan. berpikir Menjalani. mereka belum tahu gitu saja. Oh. Karena belum tahu sehingga merasa seolah-olah kalau sudah di komunitas Pabajita ya harus bertahan di sana terus. Padahal kan tidak gitu. Kita hanya belum terbiasa dengan budaya yang begitu. Iya. Seperti misalnya kalau di negara-negara Buddhis itu kan ketika ada orang mau masuki Pabajita menjadi samana, Ya. itu diramaikan, Ya. diarak keliling desa, karena itu menjadi satu berkah bagi desa itu. Gitu kan. Oh ya. Iya, dirayakan oleh orang banyak, simbol keberkahan bagi kampungnya. Nah, di sini kan tidak. Beda kalau misalnya di tempat lain, katakanlah kalau dalam tradisi budaya masyarakat kita, ada yang kaplah, diiring keliling kampung kan itu kan. ini menjadi satu cara atau budaya yang berbeda, yang mungkin di tempat lain juga tidak ada. Gitu. Iya.
Dan ketika kita menerima budaya yang belum terbiasa, itu kan menjadi sesuatu yang apa ya, asing katakanlah. Nah, saya pikir nanti suatu saat, suatu ketika banyak sekali kawan-kawan yang dimudahkan untuk latihan sebagai babajita, kemudian kembali lagi menjadi perumah tangga, ya, bisa. Atau Pak Wel ini mau babajita dulu juga boleh. Nggak usah lama-lama. Dulu saya pernah ikut, pernah lah jadi sama Nira itu di Bendut, tapi zaman waktu itulah. Untuk akhir-akhir ini belum pernah juga sih. Belum berminat. Belum berminat. Iya. Sekarang kan dimudahkan itu, ada durasi waktu 2 1 minggu bulan, ya, 2 minggu, iya. atau semampunya. Iya. Kalau dulu zaman saya belum ada, jadi ada paketnya 3 bulan, 2 minggu, 3 bulan, kemudian selamanya gitu. Jadi pilihannya yang terakhir itu agak berat. Tetapi karena ingin tahu dan ingin belajar, ya mau tidak mau harus dipilih. Kalau sekarang kan kita bisa mengukur sesuai kemampuan kita. Kalau merasa sudah tidak mampu, ya berhenti. Berhenti bukan karena kesalahan, tetapi karena ketidakmampuan diri kita. Ini akan menjadi lebih terhormat daripada kita diberhentikan. Memaksakan kemudian diberhentikan. Dan itu kan jadi, ya kurang pas. Dan itu kita juga mempertimbangkan kemampuan kita, mengukur kemampuan kita sendiri kan, daripada kita mendengar orang lain, oh jangan berhenti, jangan itu, terus kita mengikuti tapi kita sendiri sudah tidak termotivasi, gitu kan malah lebih berat lagi. Betul. Ya, karena kapasitas itu kan yang lebih tahu masing-masing pribadi. Ya, Mas Ripto, ini mengenai Dhamma Duta, kegiatan Dhamma Duta di Pati ini, sehingga Mas Ripto itu memutuskan untuk menjadi seorang Dhamma Duta di kelahiran, maksudnya di tempat kelahiran sendiri. Nah, itu tantangannya lebih berat atau gimana? Karena juga kita kan misalnya terbiasa menjadi orang biasa lalu menjadi Dhamma Duta, alah ngomongannya itu bener lah gitu, mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi Mas Ripto kan nggak hanya di Pati, Mas Ripto itu kan menjadi Jawa Tengah ya, Mas? Iya. Tapi maksudnya kan lebih banyak di Pati kan. Karena di tempat tinggal. Itu tantangannya kan, gimana? Orang terdekat itu yang melihat gitu kan maksudnya. Itu konsekuensi sih. Konsekuensi dari sebuah pilihan. Ketika kita memilih untuk menjadi contoh dan panutan, otomatis semua orang akan melihat ke kita. Semakin tinggi bendera dinaikkan, semakin kencang angin bertiup, kan begitu. Otomatis tantangan itu menjadi satu hal yang harus kita kita coba latih di dalam kehidupan kita. Artinya mulai dari pembawaan, kebiasaan itu juga harus dibiasakan dari yang tidak biasa. Ya, selama menjadi Dhamma Duta saya sudah keliling sewilayah Jawa Tengah ya, macam-macam. Bukan hanya di komunitas Buddhis, tetapi juga di luar komunitas Buddhis. Artinya saya juga masuk ke teman-teman di berbagai lintas agama. Dari situ saya semakin menguatkan pengetahuan spiritualitas, kemudian juga pergaulan sosial, dan melihat nilai sesungguhnya dari sisi baiknya seorang Dhamma Duta itu. Di samping kita bisa menjadi contoh panutan, juga bisa mengendalikan diri. Karena merasa, oh ora pantas saya seperti itu. Kan begitu kan artinya ketika menyandang predikat. Walaupun juga tidak ada pilihan lain ketika ada orang mengatakan wong Romo kok begitu, ya bisa saja. Karena kan kita tidak bisa memaksa semua orang itu suka sama kita. Jadi suka dan tidak suka itu tetap ada. Jadi bagi mereka yang menyukai kita, nilainya itu pasti baik. Sedikit kesalahan dihilangkan. Tapi kalau orang sudah tidak suka, jangankan banyak, sedikit aja jadi tidak suka. Itu sesuatu yang wajar dan harus kita kita terima. Kita terima, artinya konsekuensinya. Tidak mungkin kan kita meminta semua orang, pokoknya saya harus baik semua, tidak bisa. Orang itu menilai sesuai dengan kapasitasnya. Ya toh, dari sisi mana dia melihat kita, ya biarkan saja. Toh yang mengatakan saya jelek belum tentu saya itu betul-betul jelek kan. Dan yang mengatakan saya baik belum tentu juga
saya betul-betul baik. Ya. Yang bisa membuat saya jelek ataupun baik itu dari apa yang kita lakukan. Kalaupun ada kurang-kurangnya dan tidak pas, tidak cocok dengan orang lain itu kan karena soal selera. Selera, ya kembali lagi ke selera. Selera awal. Ya, selera, karena di masyarakat itu tidak mungkin kan kita, oh ini baik, ini tidak baik, ya baik dan tidak baik itu kembali lagi kepada suka dan tidak suka. Kayak gitu. Ini Mas, kita flashback ke belakang, flashback ke belakang. Berarti tadi kan Mas Ripto sudah menceritakan tidak hidup di lingkungan Buddhis. Ya, Berarti dulunya nggak Buddhis dong? ya bukan. Otomatis. Berarti Ya, login dong? ya login. Oh, oke. Berarti login. Untuk fenomena login lockout untuk lockout kan, Iya. lockout untuk fenomena hari-hari ini atau sekarang ini gimana Mas? Ini yang saya pikir menjadi PR kita bersama adalah kepedulian kita. Kenapa kepedulian kita? Kita sering membicarakan kalau ada orang yang keluar atau lockout kita bahas, kita bicarakan. Tapi ketika ada ya orang yang login, kita tidak tahu. Ini sangat menarik karena saya kalau ketemu teman-teman bicaranya lockout, ya kamu punya data enggak yang login gitu kan? Karena berdasar pengalaman, kebetulan saya ini sebagai petugas Pencatat. pembantu perkawinan ya. Pembantu perkawinan. Berarti ini apa menikahkan lah Iya, istilahnya, menikahkan. Oh, oke. Bukan mengawinkan ya. Iya, saya sudah membelokkan menikahkan. Jadi di Pati dalam catatan saya itu dalam kurun waktu 8 tahun yang saya catat, yang sebelumnya memang yang nyatat bukan saya. Di wilayah saya 2 kecamatan itu ada sekitar 89 pasangan, sekitar 90-an pasangan, dan 20 dari mereka itu login gitu loh. Ini data saya yang tercatat. Jadi banyak juga ya sebenarnya yang Ya artinya kalau dihitung secara jumlah mungkin ya persentasenya cukup besar. Nah, itu berdasarkan Kan data loh, 80, nggak cuma ngomong aja Iya. kan. Ketika mereka bicara lockout itu yang lockout kamu catat enggak? Enggak. Ya kira-kira begitu kan. Artinya ya mungkin saya tidak menyalahkan ada yang lockout juga ada yang login. Iya. Wajar kan fenomena seperti itu karena kita bebas memilih lah ya. Bebas memilih di dalam menentukan apa yang cocok dan sesuai dengan selera kita tadi. Iya. Cuman masalahnya yang jadi PR kita adalah ketika ada yang login ini harus kemana atau bagaimana. Setidaknya sampai hari ini catatan dari akhir tahun 2024 di wihara ini saya ketemu 2 orang yang login. Saya tanya teman yang ada di sini malah tidak kenal. Di mana? Di Wihara Anak Putih? Anak Putih ini. Oh. Ya itu artinya kan ketika ada yang login kita malah kurang tahu gitu. Tapi ketika ada yang login kita cepet-cepet tahu. Oleh karenanya saya berharap di komunitas kita sendiri itu semacam punya komunitas lah ya untuk ngopeni kawan-kawan atau teman-teman yang baru login ini. Ya lebih aware gitu ya. Lebih Ya. aware. Kalau boleh Terus meminjam dibuatkan istilah kegiatan ya, apa gitu boleh ya? meminjam istilah di kawan-kawan muslim itu ada rumah mualaf. Oh. Nah, di Buddhis ini mungkin kita pakai istilah apalah, rumah upasaka upasika atau apa, bisa apa saja. Iya. Yang artinya ini tempat satu tempat bersosialisasi, kedua tempat saling belajar, ketiga tempat saling menguatkan. Ya betul. Nah kan namanya orang baru juga pengalamannya juga baru kan gitu. Iya. Nah ini yang perlu saya pikir dibimbing. Iya. Pertama kemudian juga dikasih solusi bagaimana menghadapi masalah-masalah kehidupan yang ternyata karena bagi orang yang sudah dari kecil Buddha enggak begitu beda ya, tapi efek gitu. Iya, tapi bagi orang yang login ini kan membawa konsep yang berbeda. Iya betul. Iya. Ternyata konsep yang saya bawa dulu enggak sama dengan konsep yang harus kita terima sekarang. Iya. Ini kan soal pola pikir. Tapi itu bukan tidak mungkin, bisa. Karena kadang kita hanya beda bahasa sama makna. Iya. Gitu. Iya. Nah ini yang terkadang menjadi satu kondisi yang harus diterjemahkan secara lebih. Hasil dari pergaulan saya dengan teman-teman yang dari kalangan Kristiani, kalangan gereja, kalangan Muslim,
itu kurang lebih seperti itu, sering menerjemahkan istilah-istilah yang sepertinya beda, tapi mempunyai makna Makna yang dan sama. nilai yang Yang sama sama. gitu. Walaupun di masing-masing itu ada kurang lebihnya. Kurang lebih artinya kan kita beragama itu rata-rata reinterpretasi lah. Iya. Iya toh? Iya. Kita belajar dari kitab suci. Itu kan kadang ada diterjemahkan oleh siapa dan itu reinterpretasi itu kan. Iya. Nah, jadi semakin kompleks ketika reinterpretasi direinterpretasi lagi. Diinterpretasikan kita sendiri juga yang Iya. itu notabene masih awam juga ya, begitu kita Iya. login ke Buddha Dhamma kan juga nggak langsung tahu semua kan. Nah itu kan Iya. memang benar sekali tadi yang Mas yang disampaikan Mas Ripto, juga kita perlunya wadah ya untuk kita yang bisa dikatakan baru login itu kan juga secara pengetahuan agama Buddha kan juga masih awam itu. Nah ini Mas Ripto kan secara kebetulan nih juga wakil ketua PD Jawa Maga Tengah. Budi Maga Budi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Nah ini cocok sekali ya kayaknya untuk membuat wadah itu Iya. kan. Jadi nanti kita yang di belakang-belakangnya tinggal mendorong gimana wadah itu bisa berdiri, terus juga bermanfaat untuk yang baru-baru ini. Misalkan gini, misalkan ada di Gimana? satu daerah atau di satu kota ada yang login nih. Lah nanti Mas Ripto kan bisa juga, kamu barusan login ketemu ini dong. Gitu kan bisa juga gitu kan, bisa ngasih support, ngasih apa? Saran bahwa ketemu ini nanti kan bisa dibimbing atau apa gitu kan nanti. Saya Jadi, pikir bukan hanya itu ya, artinya kita perlu ada satu semacam divisi khusus yang menangani teman-teman atau kawan-kawan ini bukan hanya sekedar sharing dan juga kemudian berbagi pengalaman dan pengetahuan, tapi juga semacam konseling begitu. Iya. Ketika ada sesuatu yang dirasa kok ini beda dari apa yang saya kira, itu kan butuh konseling kan. Jadi semacam itu. Ya. Mungkin ke depan harapan saya itu dari komunitas Buddha lah ya, atau Iya. dari apapun Iya. itu bisa semacam membuat wadah itu dan kemudian dikelola bersama. Karena dengan begitu bagi mereka yang ingin mendapatkan pengetahuan dengan detail yang sesuai dengan pengalaman hidup, ini kan jadi lebih jelas. Ada juga beberapa kawan yang datangnya kepada anggota sangga. Cuman masalahnya kadang anggota sangga itu belum pernah berumah tangga sehingga tidak punya pengalaman berumah tangga. Nanti beda juga. Iya, Beda konsep persepsinya. juga. Ya. Konsepnya. Oleh karena itu ini yang perlu kita kelola kan bagaimana konseling itu kepada cara kehidupan tanpa rumah tangga Iya. dan juga dari sisi pandang atau sudut pandang para perumah tangga. Karena komunitas Buddha kita itu kan ada dua, komunitas Pabajita atau tidak berumah tangga tadi, para pertapa, para biku, rohaniwan, dan komunitas kita yang berumah tangga. Karena mungkin satu porsi katakanlah dari sudut pandang yang berbeda ini juga mempunyai cara atau melakukan yang berbeda. Iya. Dengan tujuan yang kira-kira lebih kurang sama kan Sama. gitu. Sangat inspirasi ya. Inspiratif sekali ya. Mas Ripto untuk Iya. penjelasannya, untuk pengalaman hidup dari dulu awal login, kemudian jadi Pabajita, kemudian sekarang menjadi Dhamma Duta, apalagi yang Jawa Tengah juga. Wakil kepala, Wakil wakil ketua PD Maga Budi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Jadi organisasi pandita-pandita seperti itu. Ya. Jadi beliau ini memang all out ya, boleh dikatakan ya. All All out out ya. kan, ya kan? Komplit. Ya. Ya, semoga ini menjadikan inspirasi buat kita semua, para anak muda, para para umat, Ya. para umat Buddha dimanapun berada, khususnya di Jawa Tengah ini. Iya. Semoga ini menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi kita semua. Oh iya, untuk terakhir Mas Ripto, kata-kata untuk memotivasi kita semua. Jangan pernah berhenti untuk belajar apapun itu, karena sepanjang hidup kita itu adalah pengalaman yang eksklusif kita miliki dan itu bisa kita bagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Bagaimanapun apapun masalah kehidupan kita, kalau
kita melihat dari sisi baik dan sisi buruk, kemudian asas manfaat, pasti akan berguna untuk diri kita dan orang lain. Nilai-nilai baik, nilai-nilai kebaikan itu harus selalu kita kembangkan. Karena saya yakin di dunia ini tidak ada yang lebih baik dari kebaikan itu sendiri. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas. Yuk. Ya. Oke, demikian podcast kita bersama tokoh inspirasi kali ini. Mas Sampai Ripto. sampai jumpa di podcast yang lain. Bye.